Tentu. Mari kita bahas perjalanan hidup dan pemikiran Allama Muhammad Iqbal, seorang penyair, filsuf, dan pemikir besar dari dunia Islam modern yang sering disebut sebagai penggugah kesadaran umat. Ia tidak hanya menyumbangkan puisi-puisi bernas dalam bahasa Urdu dan Persia, tapi juga merumuskan filsafat diri dan kebangkitan Islam yang sangat berpengaruh, terutama di Asia Selatan. Bagian 1. Awal kehidupan dan pendidikan. Muhammad Iqbal lahir pada 9 November 1977 di Sialkot, wilayah yang sekarang masuk Pakistan. Ia tumbuh dalam keluarga Muslim taat, dan sejak kecil sudah mempelajari Al-Quran, bahasa Arab, dan puisi Persia klasik, terutama karya Rumi. Setelah menamatkan studi awal di India, Iqbal belajar filsafat di Universitas Cambridge, lalu melanjutkan ke Jerman dan meraih gelar doktor dari Universitas Munich. Disertasinya berjudul The Development of Metaphysics in Persia, yang menunjukkan ketertarikannya pada pemikiran filsafat Islam klasik, terutama pemikiran Ibn Sina, Al-Farabi, dan Rumi. Bagian 2. Pertemuan Timur dan Barat dalam pemikiran Iqbal. Pendidikan di Eropa memperkenalkan Iqbal pada pemikiran Barat. Dari Nietzsche, ia belajar tentang kehendak untuk berkuasa dan individualisme. Dari Goethe dan Kant, ia memahami pentingnya kreativitas dan rasionalitas. Dari Henry Bergson, ia menyerap gagasan tentang waktu, intuisi, dan vitalitas hidup. Namun, Iqbal tidak menjadi peniru Barat. Ia memadukan semangat dinamis Barat dengan jiwa spiritual Islam, lalu merumuskannya dalam konsep Hudi, konsep kunci dalam filsafatnya. Bagian 3. Filsafat Hudi, membangun diri sejati. Hudi secara sederhana berarti diri atau jati diri. Tapi bagi Iqbal, itu bukan egoisme. Ia memaknai Hudi sebagai potensi spiritual manusia untuk menjadi wakil Tuhan di bumi. Bagi Iqbal, umat Islam kehilangan Hudi ketika mereka menjadi pasif, fatalistik, dan bergantung pada masa lalu. Ia menyerukan, bangkitkan kesadaran diri, berani mengambil keputusan, aktif mencipta sejarah bukan sekadar mewarisinya. Jadilah burung elang, jangan merpati di sangkar. Bagian 4. Karya-karya penting. 1. Asrar-i Khudi, Sirsun dalam bahasa Persia. Menjelaskan filsafat Khudi. Manusia harus mengembangkan potensi dirinya agar mendekati Tuhan, bukan menenggelamkan ego dalam fana. Diksi puitisnya menyerupai gaya Rumi, tapi dengan semangat aksi Nietzschean. 2. Rumuzi Bek Khudi, rahasia ketak terpisahan diri. Menyambung Asrar-i Khudi. Menekankan bahwa diri tidak bisa berkembang dalam isolasi, tapi harus membentuk komunitas, umat yang beretika dan aktif. Didra, kumpulan puisi Urdu berisi pesan moral, nasionalisme, dan spiritualitas. Salah satu puisinya sangat terkenal, Lappa Atihai Duaban Ketaman Mary, doaku yang jadi harapan. 4. Reconstruction of Religious Thought in Islam, sekumpulan kuliah dalam bahasa Inggris. Iqbal mengajak pembaruan pemikiran Islam bukan dengan meninggalkan wahyu, tapi dengan membuka pintu ijtihad dan menghidupkan kembali semangat rasional dan kreatif Islam. Ia mengkritik taklid buta dan menyerukan ijtihad yang hidup dan relevan dengan zaman. Bagian 5. Islam sebagai dinamika, bukan dogma. Iqbal melihat Islam sebagai kekuatan progresif yang mendorong perkembangan ilmu, keadilan sosial, kemandirian politik. Ia sangat menentang fatalisme dan pengkultusan masa lalu dan menyerukan umat Islam untuk menjadi agen sejarah, bukan korban sejarah. Bagi Iqbal, Tuhan mencintai manusia yang mencipta, bukan yang hanya pasrah. Bagian 6. Tokoh dan inspirasi pemikiran Iqbal dibentuk oleh kombinasi Timur dan Barat. Jalaluddin Rumi sebagai guru spiritual yang sering ia sebut pembimbing jiwanya. Nietzsche memberi inspirasi tentang individu kuat, tapi Iqbal menggantinya dengan spiritualitas sebagai sumber ilham utama yang ia tafsirkan secara progresif dan penuh semangat etis. Sir Said Ahmad Khan dan Jamaluddin Al-Afghani, pelopor pembaruan Islam modern di India. Bagian 7. Akhir hayat dan warisan Iqbal, wafat pada 21 April 1938 di Lahore. Ia tidak menyaksikan berdirinya Pakistan, tetapi dianggap sebagai bapak spiritual Pakistan, karena gagasannya tentang umat Islam sebagai entitas politik dan kultural yang mandiri. Bagian lasan pemikiran Muhammad Iqbal, tema pandangan Iqbal, diri Khudi, manusia sebagai makhluk pencipta dan pemikul tanggung jawab. Islam, dinamis,
progresif, dan etis. Wahyu akal harus seimbang. Akal bukan musuh wahyu. Harus dibuka kembali agar hukum Islam relevan. Masyarakat Muslim harus aktif, berkarya, dan sadar jati diri. Spiritualitas harus mendorong aksi, bukan mengisolasi dari realitas dunia. Penutup, Iqbal dalam satu kalimat. Iqbal adalah jembatan antara timur dan barat, antara wahyu dan filsafat, yang membangkitkan Islam bukan sebagai kenangan masa lalu, tapi sebagai cita-cita masa depan. Jika kamu ingin, saya juga bisa bantu membuat ringkasan visual, infografik, atau peta pemikiran. Dari uraian ini seperti sebelumnya. Apakah kamu ingin dilanjutkan dalam bentuk visual sekarang?